Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Ilham dan Randa telah bersiap-siap untuk pergi ke kota. Tetapi Ilham dibuat kebingungan karena Dini yang merengek meminta ikut dengannya. Om dan tante itu ada urusan sayang di sana. Bukan untuk bermain-main ataupun liburan. Bujuk Ilham kepada Dini. Dini tetap kekeh ingin ikut dengan Ilham. Randa, Bu Maya, Ana dan Agum dibuat pusing dan risih karena tangisan Dini yang semakin kencang. Sudahlah Ham, kau ajak saja Dini. Toh dia pasti tidak akan merepotkanmu. Begitu juga dengan Randa, kamu pasti tidak kerepotan kan Ran? Ucap Bu Maya sembari bertanya dengan Randa. Randa hanya mengangguk terpaksa. Aslinya dia tidak ingin Dini ikut ke kota dengannya dan Ilham. Ilham menatap Randa. Semalam dia sudah berbicara dengan Randa bahwa Risa tidak ingin bertemu dengannya jika ada Dini. Randa yang ditatap oleh Ilham pun memberi kode bahwa dia tidak ingin ikut campur. Kalau aku sih terserah Mas Ilham. Dia ingin mengajak Dini, silahkan, tidak ingin mengajak juga silahkan. Ucap Randa dengan acuh. Tuh dengar ucapan Randa. Sudahlah kau ajak saja Dini. Ucap Agum kepada Ilham. Akhirnya Ilham kalah. Dia mau tidak mau harus mengajak Dini. Ya sudah, sana kamu gantikan bajunya Dini mbak. Cepat, nanti aku kelamaan lagi. Ucap Ilham pasrah yang langsung diangguki oleh Ana. Ilham melangkah keluar dan menunggu Dini di teras dan disusul oleh Randa. Dia berpikir bagaimana caranya untuk mengatakannya kepada Nia nanti. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Dini diantar anak keluar menemui Ilham dan Randa. Ya sudah, aku dan Randa berangkat dahulu. Jangan lupa sampaikan salamku kepada Ibu dan Mas Agum. Mbak. Pamit Ilham kepada Ana yang kebetulan Bu Maya dan Agum tidak keluar dari rumah. Ana menganggukkan kepalanya mengiyakan ucapan Ilham. Di perjalanan menuju kota, Ilham yang menyetir mobil milik ayah Randa pun hanya terdiam memikirkan apa yang harus dia katakan kepada Nia dan Risa nanti. Mas, nanti kita akan mengulangi ijab lagi kan? Kamu sudah membawa mahar yang aku minta. Aku tidak mau ya jika hanya kamu kasih emas 50 gram. Itu masih sedikit bagiku. Jika kamu iakan, otomatis status kita akan nikah secara resmi di agama dan negara. Ucap Randa dengan nada gembira. Ilham masih diam dan menanggapi ucapan Randa. Hal tersebut membuat Randa jengkel. Mas, panggil Randa dengan nada tinggi. Iya kenapa? Jawab Ilham sembari menoleh ke Randa. Kok kamu tidak ada tanggapan atas ucapanku sih? Ucap Randa dengan nada ngambek. Oh itu, bukan aku tidak menanggapi ucapanmu sayang. Aku dari tadi kepikiran. Memangnya setelah kita ijab secara siri semalam, terus ini kita akan ijab di KUA agar status kita bisa resmi di agama dan negara, apakah diperbolehkan ya? Tidak harus menunggu dalam jangka beberapa waktu dahulu gitu? Jawab Ilham yang membuat Randa terdiam. Sudahlah, kamu jangan berpikir tentang itu. Itu semua sudah diatur oleh pamanku. Kamu tinggal mengucap akad dan berapa besar mahar itu saja beres kok. Ucap Randa berusaha menenangkan pikiran Ilham. Randa merasa takut bahwa Ilham akan berubah pikiran nantinya. Dengan terpaksa Ilham menganggukkan kepalanya di hadapan Randa. Bodoh amat mau bagaimana endingnya. Yang penting anakku akan ada ayahnya walaupun bukan kandung. Batin Randa yang mengusap perutnya tanpa sepengetahuan Ilham. Untung anak ini adalah anak cinta pertamaku. Jika bukan, lebih baik kugugurkan saja daripada harus menikah dengan Ilham yang miskin ini. Lanjutnya sembari melirik ke arah Ilham. Kamu kenapa? Kok diam? Tanya Ilham membuyarkan lamunan Randa. Tidak apa-apa mas. Aku hanya menahan rasa bahagia karena sebentar lagi kita akan menjadi pasangan yang resmi di mata agama dan negara. Jawab Randa berbohong. Ilham mengangguk menanggapi ucapan Randa. Lalu dia melirik ke arah spion guna melihat Dini yang tidak ada suaranya. Pantesan diam saja sedari tadi, ternyata tidur. Gumam Ilham. Gimana nanti aku memberi alasan kepada Nia coba? Kan aku sudah berjanji untuk tidak membawa Dini. Ucap Ilham kepada Randa. Ya bilang saja apa adanya. Toh Nia pasti mengerti. Jawab Randa apa adanya. Kalau Nia bisa mengerti, tapi kan Risanya? Tanya Ilham lagi yang masih kebingungan. Risa itu anak kecil mas. Jika dia tidak mau mengerti itu berarti ajarannya saja. Toh Dini siapanya Risa? Dini kakaknya Risa kan?
Walaupun hanya keponakan. Jawab Randa lagi yang membuat Ilham berpikir dan setuju akan ucapan Randa. Kini mereka berdua terdiam dengan Ilham yang masih kepikiran tentang Risa dan Dini. Nia, kamu sudah siap? Tanya Bu Dinar yang menunggu Nia dan Risa selesai dandan. Mereka akan pergi untuk menepati janjinya kepada Ilham. Sudah Bunda, Risa juga sudah selesai. Jawab Nia yang diangguki oleh Bu Dinar. Kini ketiganya melangkah keluar menuju ke garasi mobil. Nia sengaja membawa mobil tanpa sopir. Dia ingin menyetir sendiri. Bu Dinara duduk di bangku samping pengemudi, sedangkan Risa dia duduk sendirian di bangku penumpang belakang sembari memainkan mainan yang dia bawa. Semoga untuk kali ini Ilham benar-benar menepati janjinya kepada Risa. Aku takut jika Risa kecewa lagi. Ucap Nia yang membuat Bu Dinar menoleh ke arahnya. Bu Dinar mengangguk mengiyakan ucapan Nia. Bun, panggil Nia kepada sang bunda. Bu Dinar menoleh lagi ke arah Nia. Kenapa? Tanya Bu Dinar kepada Nia. Menurut Bunda, Chandra itu bagaimana orangnya? Tanya Nia secara tiba-tiba yang membuat Bu Dinar terkejut. Kamu? Tanya Bu Dinar secara menyelidiki. Nia menganggukkan kepalanya tahu maksud pertanyaan sang bunda. Beberapa waktu lalu, saat aku dan dia pergi ke kantor cabang, dia berbicara tentang perasaannya kepadaku. Tapi aku tidak langsung menjawabnya. Karena aku masih merasa trauma akan hal yang bertentangan dengan rumah tangga. Terang Nia yang setia didengar oleh Bu Dinar. Tetapi dia meyakinkanku dan aku melihat sorot matanya tidak ada kebohongan sama sekali yang ditunjukkan. Lalu aku meminta dia untuk menungguku sampai masa idahku selesai, itu pun jika dia mau. Lanjutnya lagi. Semua hal yang kau takutkan dan semua hal yang membuatku trauma dengan rumah tangga aku utarakan. Hingga akhirnya dia mengerti dan dia berjanji mau ingin menungguku. Ucap Nia tanpa ditutupi sama sekali. Hingga akhirnya aku berpikir tidak salah bukan jika aku mencoba dengan orang lain. Siapa tahu memang Chandra jodoh mautku. Lanjut Nia lagi yang membuat dia mengakhiri perkataannya. Bu Dinar Meister diam enggan menanggapi ucapan Nia. Ibu mana yang tidak takut jika sang anak mengalami hal yang sama untuk kedua kalinya? Ibu tidak masalah dengan semua pilihanmu Nia. Tapi ibu takut jika orang itu tidak mau menerima Risa. Hidup kamu berbeda sekarang. Jika pada saat itu kamu hanya memikirkan perasaanmu sendiri, kini ada anak yang harus kamu dahulukan sebelum perasaanmu. Ucapan Bu Dinar mampu menohok hati Nia. Nia pun memikirkan ucapan dari bundanya. Tapi kalau kamu ketemu Chandra saat kamu mengajak anakmu, bagaimana responnya? Tanya Bu Dinar. Mereka seperti cocok Bu. Bahkan aku sering dikacangin oleh Risa. Dan Risa seperti nyaman saat bermain dengan Chandra. Jawab Nia yang memang itu benar adanya. Bu Dinar tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Jika dia jodohmu, ibu tidak masalah selama dia mampu memperlakukan Risa dengan baik. Tapi mintalah dia untuk tinggal bersama keluarga kita, itu saja pesan Bunda. Ucap Bu Dinar yang membuat Nia tersenyum dan menganggukkan. Dia berpikir secara tidak langsung hubungannya dengan Chandra sudah mendapat lampu hijau dari bundanya. Sekarang tinggal bertanya dengan ayah dan adiknya. Ilham dan Randa telah sampai di depan kawah. Mereka segera menemui Paman Randa yang sedari tadi sudah menunggu kedatangan mereka. Paman, bagaimana, apakah sudah diproses? Tanya Randa yang baru saja turun dari mobil dan dengan segera dia melangkah mendekati sang paman. Pak Halim selaku Paman Randa pun menganggukkan kepalanya. Kamu tenang saja, semuanya sudah beres. Kamu dan Ilham tinggal ijab kabul nantinya. Tapi sekarang masih nunggu antrian dahulu. Kalian mana dapat nomor ketiga? Jawab Pak Halim. Senyum Randa mereka kalau mendengar jawaban Pak Halim. Kamu sudah siapkan maharnya kan Ham? Tanya Pak Halim kepada Ilham. Ilham mengangguk dan memberikan map yang dia bawa. Pak Halim membacanya dengan seksama. Kamu yakin memberikan ini kepada Randa? Tanya Pak Halim dengan ragu. Ilham menganggukkan kepalanya tanda bahwa dia yakin. Randa yang memintanya, tidak mungkin jika aku menolaknya Paman. Jawab Ilham yang diangguki oleh Pak Halim. Kamu tunggu dulu di sini. Paman akan berbicara dahulu dengan Randa. Pamit Pak Halim yang diangguki oleh Ilham. Randa, benar yang minta mahar itu kamu? Tanya Pak Halim kala dirinya dan Randa sudah jauh dari Ilham. Randa mengangguk dengan santai. Kamu tega banget dengan Ilham, Ren.
Ucap Pak Halim tidak percaya akan kelakuan sang ponakan. Bukan tega atau tidak teganya paman. Aku wanita jeti, aku berhak untuk meminta kepada laki-laki bukan? Jawab Randa dengan diiringi pertanyaan. Tapi ya tidak begitu Ran. Kamu gak kasihan dengan nasib keluarganya Ilham? Tanya Pak Halim lagi. Itu urusan Ilham dengan keluarganya. Bukan urusanku. Aku tidak peduli. Lagi pula Ilham sendiri yang menyetujuinya kok. Jawab Randa dengan santai. Pak Ilham menggelengkan kepalanya dengan heran. Kamu tidak pernah berubah? Sedari dulu kamu selalu memanfaatkan laki-laki. Sudah cukup Randa, segera berubahlah. Takutnya apa yang kamu lakukan ini akan menjadi bumerang untuk diri kamu sendiri. Ucap Pak Halim menasihati Randa. Paman tidak usah mengurusi hidupku. Cukup bantu aku saja. Selebihnya diam saja oke? Jawab Randa dengan santai dan langsung melenggang pergi. Randa berjalan menghampiri Ilham dan Dini. Mas, sudah waktunya kita belum? Tanya Randa berpula-pula. Ilham menggelengkan kepalanya. Sepertinya setelah ini giliran kita deh. Ucap Ilham menjawab pertanyaan Randa. Randa menganggukkan kepalanya dengan bahagia. Sebentar lagi. Aku akan memiliki apa yang aku inginkan. Batin Randa dalam hati. Perhatian untuk tuan atas nama Ilham Ananda dan Nyonya Miranda Maheswari, silahkan masuk ke ruangan. Ucap salah satu staf kawah. Nama kalian sudah dipanggil. Ayo kalian masuk. Saksi sudah paman bawakan. Ucap Pak Halim kepada Ilham dan Randa. Ilham dan Randa menganggukkan kepalanya lalu melangkahkan kakinya masuk menuju ruangan yang dimaksud. Ilham menggandeng tangan Dini. Dini hanya menurut kepada sang om. Kamu duduk di sini sebentar. Om dan Tante ada urusan di depan saja. Pamit Ilham kepada Dini yang diangguki patuh oleh Dini. Ilham dan Randa melangkah bersama mendekat ke seseorang yang akan menjadi penghulu mereka. Kalian sudah siap? Tanya Pak penghulu itu. Randa dan Ilham menganggukkan kepalanya dengan yakin. Siapa? Ucap Ilham dengan tegas. Ya sudah, saya mulai. Ucap penghulu lagi sembari menjabat tangan Ilham. Jawab ucapan saya dengan lantang dan jangan sampai salah melebihi 3 kali. Peringat penghulu yang diangguki Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Ilham. Saya kawinkan dan saya nikahkan kau dengan Miranda Maheswari binti Abdul Zainal Aziz dengan mas kawin sebesar 50 gram dan sebuah sertifikat rumah dibayar tunai. Ucap penghulu. Saya terima kawin dan nikahnya Miranda Maheswari binti Abdul Zainal Aziz dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Jawab Ilham dengan tegas dan jelas yang membuat Randa semakin merekahkan senyumannya. Bagaimana para saksi sah? Tanya penghulu kepada saksi yang dibawa oleh Pak Halim. Sah, teriak saksi dengan serentak. Alhamdulillah, ucap semua orang yang berada di situ. Pak Halim berdiri lalu menyalimi saksi-saksi yang dia bawa. Setelah selesai dia mendekat ke arah Ilham dan Randa. Kalian sudah resmi menjadi suami istri dalam agama dan negara. Selamat ya sayang. Ucap Pak Halim memberikan selamat kepada Ilham dan Randa. Randa tersenyum menanggapi ucapan sang paman. Terima kasih paman. Ini semua berkat bantuan paman. Jawab Randa dengan senyuman yang licik. Kemarin nikah siri itu hanya abal-abal Ilham. Hanya rencanaku saja. Ini yang asli dan kamu pasti akan kesulitan untuk mengganggu gugatnya suatu saat nanti. Batin Randa sembari menatap ke arah Ilham. Selesai ijab kabul. Kini Randa dan Ilham berjalan keluar dari KUA. Mas, kita makan siang dahulu atau langsung bertemu dengan Risa? Tanya Randa kepada Ilham. Om lapar. Keluh Dini yang membuat Ilham menoleh menatapnya. Kita makan saja dahulu ya sayang. Ucap Ilham kepada Randa yang diangguki oleh Randa. Mereka berjalan menuju mobil. Ilham membukakan pintu untuk Randa terlebih dahulu lalu dia beralih ke Dini dan terakhir dia berjalan menuju bangku pengemudi. Ilham dengan segera menjalankan mobilnya menuju rumah makan yang akan mereka singgahi. Nanti kita langsung pulang atau kamu ingin menginap di Hotel Ren? Tanya Ilham sembari fokus menyetirnya. Lihat saja nanti mas. Kalau capek kita cari penginapan, kalau tidak capek ya kita langsung pulang saja. Jawab Randa yang diangguki oleh Ilham. Ilham membawa mobilnya menuju ke parkiran area rumah makan. Dia sengaja membawa keduanya kemari karena sudah dipastikan selain murah makanan yang mereka beli juga pasti akan mendapatkan banyak. Gak apa-apa kan hanya nasi padang.
Tanya Ilham kepada Randa sebelum mereka keluar dari mobil. Randa menganggukkan kepalanya dengan malas. Sebenarnya dia sudah bosan hanya makan nasi padang terus, tetapi perutnya kini sudah merasa kelaparan. Akhirnya mau tidak mau dia mengiyakan ajakan Ilham. Ilham tersenyum dan membuka pintu mobil untuk keluar. Ketiganya melangkah memasuki area rumah makan tersebut. Ilham, Randa dan Dini sedang asik memilih menu yang mereka inginkan. "Mas, Dini kamu pilihkan saja. Takutnya dia memilih yang harganya mahal lagi," ucap Randa kepada Ilham. Ilham yang sebenarnya terkejut dengan perkataan Randa pun menoleh ke arah Randa sebentar, lalu dia menoleh ke arah Dini. Ilham mengangguk dan memulai memilihkan lauk untuk Dini. "Dini, ini saja. Cukup kan?" tanya Ilham kepada Dini. Dini menganggukkan kepalanya. Memang dia paling suka dengan telur. Jadi Ilham memilihkan telur dadar untuk Dini. Setelah membayar pesanan mereka, sembari membawa piring nasi yang mereka pesan, Ilham, Randa dan Dini segera melangkah mencari tempat duduk yang menurut mereka nyaman. "Di sini tidak pernah membosankan ya, Mas. Menunya juga enak-enak," ucap Randa yang tentu saja berbohong. Dia sebenarnya sudah sangat bosan makan di tempat ini terus. Ilham menanggapi ucapan Randa dengan anggukan. "Iya sayang, apalagi makannya bareng sama kamu," jawab Ilham sembari memberi sedikit gombalan kepada Randa. Randa tersenyum dengan terpaksa. Dia hanya berpura-pura suka di hadapan Ilham. Bersambung.